bagi saya sama aja. Hal yang penting sebenarnya adalah bagaimana kita menjaga daya tahan tubuh ayam. Bagaimana kita menciptakan ayam ini supaya sehat, supaya siap mau ditempur dengan cuaca apapun. Ini rekan-rekan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya wong, apa panas-panas ya. Cuma selaku isone nggak video panas, mumpung aku eling ya. Mumpung bahasa Indonesianya. Ya pokoknya pas saya lagi inget lah ya. Sebelum itu ini sudah mulai tak tata lagi lah. Nah, tapi aja mbok indek-indek wong ya. Jangan kamu pinginin ya. Biar ini aku ada kegiatan lagi lah. Paling nanti aku ngajarin satu orang supaya dia yang handle di sini untuk penyuntikan sama bapak. Nah, ini udah kita pisahkan ke sini lah diri-dirinya ini. Nah, udah ngekek-ngekek tuh yang sebelah sana, nanti kita lihat. Jadi warnanya tetap bervariasi lah. Kalau untuk soal kaki, ya ada yang putih, ada yang hitam. Namanya ayam kampung nggak mungkin ada yang hitam semua, nggak mungkin ada yang putih. Bervariasi. Kuwi lah keunikannya ayam kampung. Nah, ndoke yo kalau dikatakan ya ini super lah, dan kelasnya ini jelas 40 gram beratnya. 40 gram. Lagi belajar ngelok. Nah, ini yang kelawu juga. Nah, telur jelas 39 ini. Nah, ini 39 gram. Nggak ada yang kecil lah telurnya, alhamdulillah. Nah, gitu. Ini update dikit ya. Sebelum kita membahas sesuatu yang lumayan penting dan itu mungkin berguna lah rekan-rekan, bagi rekan-rekan yang pemula. Karena ini suatu hal penting lah. Jadi yang dari luar, karena kandang DOC ku kurang banyak, jadi saya paksa lah. Umur belum ada 3 minggu sudah saya oper keluar. Ini untuk yang proyeksi induan ini. Proyeksi induan. Alhamdulillah lah, potensinya bagus. Untuk warna dan warna kaki ya bervariasi, ada yang hitam, ada yang putih, warna juga macam-macam lah. Kalau postur ya bisa dilihat, jagrak tinggi. Alhamdulillah bagus lah. Nah, hari ini saya membahas penting banget ini. Banyak sekali pertanyaan, apa harus vaksin? Dan Mas, cara aplikasi vaksin gimana? Saya tegaskan di sini bahwa saya sampai detik ini belum menggunakan vaksin. Dan saya tidak seberapa paham tentang vaksin. Kalau ada peternakku yang ngevaksin sendiri ya monggo. Kalau ada peternakku yang mungkin manggil mantri atau dokter untuk divaksin monggo. Tapi untuk vaksin saya kurang memahami, sedikit memahami. Bahkan itu pun saya hasil bergurunya sama rekan kita Pak Oci. Nah, itu yang jelas begini tentang vaksin rekan-rekan. Saya tidak menggunakan vaksin dengan alasan sebagai berikut. Pertama, aplikasi vaksin bagi saya ribet. Karena menurut sumber yang saya tanya, bahwa ketika vaksin kita habis aplikasikan vaksin, botol vaksin atau vaksinnya itu tidak boleh diletakkan secara sembarangan, harus diamankan. Nah, kedua, vaksin itu bisa lewat tetes atau bisa lewat suntik. Mungkin yang tetes ke mata atau tetes ke hidung atau ke cetak atau lewat air minum, mungkin itu masih bisa saya pahami. Tapi kalau untuk nyuntik, ya nyuntik pun masih bisa saya pahami lah. Karena basicnya dulu pernah saya ceritakan kambing, saya biasa injek vitamin B ke kambing, biasa nyuntik. Kalau kambing itu apa sih jenenge wong ya? Lupa aku. Yang kadasen nih loh, kadasen apa ya lupa? Lupa aku namanya, penyakit kulit kambing itulah. Yang jelas kalau nyuntik itu dia tidak boleh dikena daging, jadi di bawah kulit, di atas daging. Nah, bingung tau awakmu? Itu beberapa alasan saya kenapa saya sampai detik ini belum pernah menggunakan vaksin. Jadi yang jelas DOC saya rekan-rekan, yang rekan-rekan beli, dulur-dulurku semua beli, itu modalnya hanya apa? Modalnya yaitu genetik dari indukan. Dan yang kedua adalah aplikasi jamu-jamuan sejak dini. Sudah tak kasih kunyit sama temulawak sejak dini. Mas kok sampean berani sih mas nggak pakai vaksin? Saya akan bertanya kembali seperti ini. Nanti yang
tolong dijawab bagi rekan-rekan yang menggunakan vaksin. Apakah rekan-rekan yang aplikasinya vaksin ini tidak mengalami kematian tentang virus atau benar-benar 100% tidak terserang virus? Nah, coba dijawab di kolom komentar. Nah, Mas, kenapa sampai berani? Begini rekan-rekan. Contoh simpelnya adalah hal yang terjadi saat ini. Apa sih itu? Pandemi virus corona. Kok apa hubungannya dan kaitannya, Mas, dengan virus di ayam? Virus notabene-nya secara garis besarnya itu sama. Sekarang saya tanyakan begini. Ada nggak yang bisa menjamin rekan-rekan itu tidak terpapar virus atau tidak berdampingan hidup dengan virus? Nggak ada toh, karena tidak bisa terlihat. Dan tapi kenapa rekan-rekan aman, tidak terkena virusnya, padahal belum divaksin? Nah, vaksin corona kan belum ada nih. Jadi vaksin corona belum ono, tapi kok di Indonesia ini sebagian kena, sebagian enggak. Jawabannya apa? Padahal belum divaksin loh ini. Jawabannya adalah antibodi di tubuh atau daya tahan tubuh. Kenapa saya cerewet? Jaga kenyamanan ayam, jaga kesehatan ayam, karena modalnya di situ. Sekarang gini, ambo ayammu tok vaksin yo. Kalau keadaan dia itu lagi lemah atau down, ketika ada wabah atau virus itu menerpa ke kandang, sama aja. Dan kenapa setiap mungkin rekan-rekan pengalaman, Mas, karena saya pernah ada rekan-rekan yang datang ke rumah, Mas, ayamku sekian kena aratan sisa segini. Kenapa kok masih ada yang tersisa? Jawabannya itu. Jadi antibodi di ayam nggak sama, daya tahan tubuh di ayam nggak sama. Pembekalannya apa? Ya bisa pakai vaksin, yang mau pakai vaksin monggo. Terus yang mau pakai jamu-jamuan kayak saya ya monggo. Bagi saya sama aja. Hal yang penting sebenarnya adalah bagaimana kita menjaga daya tahan tubuh ayam. Bagaimana kita menciptakan ayam ini supaya sehat, supaya siap mau ditempur dengan cuaca apapun. Ini rekan-rekan, ini bisa rekan-rekan lihat ini ya, panas. Padahal kalau rekan-rekan cermati, tanahnya ini tanah basah. Nih, basah semua. Karena semalam diguyur hujan, dari sore sampai subuh itu diguyur hujan. Siangnya panas. Inilah jenenge musim apa, Rek? Musim apa? Pancaroba apa pancawarna kayak batu bata. Jadi inilah musim yang berbahaya bagi ayam. Siklusnya nggak bisa dipatok. Jadi kadang adem, kadang panas. Nah itu bahaya. Kamu aja ngeluh kadang-kadang ya toh. Jadi ketika kita merasa kadang, aduh aku nggak enak badan nih, minum apa? Minum vitamin. Ya betul. Badanku dingin, minum apa? Wedang jahe. Ya aplikasikan karo ayammu podo wae. Jadi kita aplikasikan di podo lah. Kita makhluk hidup, ayam juga makhluk hidup. Ketika sebenarnya saya sampai sekarang pun mengandalkan feeling rekan-rekan. Musim hujan tiba, ayamku kok menang. Oh kayak kudu harus di bawang putih dan jahe. Cepat blender bawang putih jahe, aduk pakan, sajikan. Nanti ayamnya makannya banyak. Oh ayamku ngentruk pakannya itu rakabeh obat cacing, bread. Nanti makannya banyak. Jadi tergantung kepekaan kita dan daya tahan tubuh si ayam. Nah itu pun tidak bisa disampaikan apa, yaitu kebersihan kandang. Ketika kandang kita koproh, kandang kita klomoh itu istilahnya banyak airnya, percikan di mana-mana, genangan di mana-mana, itu berbahaya sekali bagi sang ayam. Bisa terkena senot atau dan sebagainya lah istilahnya, karena amonia itu bahaya. Kalau wis senot, ngekukruk, terus ada wabah datang, ayam yang model seperti itu sangat rentan sekali terserang penyakit. Nah, dari situ mudeng. Jadi kok kenapa Mas sampean kok masih belum aplikasi vaksin? Ya itu alasan-alasan saya yang tadi. Dan mungkin karena ya kita berangkat dari alan deson-desoan sih wong. Jadi ya ngandel no feeling wae wis lah. Kalau mau aplikasi jamu-jamuan dan vaksin itu malah juga lebih bagus. Kalau mau aplikasi vaksin tok monggo, kalau mau aplikasikan jamu monggo, kalau keduanya juga iya malah tansoyo masuk ya toh. Jadi itu rekan-rekan alasan saya sampai sekarang, dan pilihan rekan-rekan
itu ada dua, mau pakai vaksin atau pakai jamu-jamuan atau mau pakai keduanya juga boleh. Dan kalau mau pakai jamu-jamuan, contoh simpelnya adalah ya ini di kandang kita. Sebenarnya rekan-rekan kalau dikatakan biosecurity saya masih kalah. Dikatakan saya itu berhati-hati saya masih kalah. Karena apa? Hampir setiap minggunya pasti ada rekan-rekan entah subscriber dari mana pasti main ke rumahku tanpa diduga-duga. Nah itu berbahaya nggak sebenarnya mas? Itu berbahaya. Coba lihat rekan-rekan di PT-PT besar, nggak usah unggas lah. Peternakan sapi besar seperti Java dan sebagainya, itu kalau ada mobil masuk itu melewati genangan disinfektan dulu, disemprot dulu. Nah kalau saya modal gerbang, modal yakin wis lah. Tapi sebenarnya lebih baik lagi adalah jangan sembarangan memasukkan orang. Karena apa? Kita nggak tahu orang itu nih di kandangnya dia aratan main ke tempat kita, bisa bawa virus. Oh bisa bawa virus dari bajunya dan sebagainya. Makanya kenapa saat ini kita dianjurkan nggak oleh ngurumun, nggak oleh hiking, nggak oleh dolan rono rene, jaga jarak dan sebagainya. Itu sebenarnya itu sih, karena mekanisme penyebaran virus itu sebenarnya sama semua sih. Nah kita nggak tahu loh ini di sini ini apa di mana itu ada virus, kita nggak tahu. Dan itulah yang saya katakan bahwa yang paling penting itu bukan perkara vaksin atau perkara jamu-jamuannya. Yang paling penting adalah perkara menjaga daya tahan tubuh ayam. Nah, kodratnya dari mana? Kodratnya dari dua hal tadi, mau pakai vaksin, mau pakai jamu-jamuan. Ingat ya, obat-obat vaksin itu bukan untuk mengobati, gunanya mencegah. Dan obat-obatan bisa dua hal, bisa untuk mencegah daya tahan tubuh dan bisa juga untuk mengobati. Maksud? Nah terus begini, saya menanyakan beberapa sumber yang sudah aplikasi vaksin. Penggunaan vaksin tuh nggak bisa sembarangan. Kenapa? Lihat kondisi ayam. Kondisi ayam sehat, berani vaksin semua. Tapi kalau kondisi ayam dalam satu kandang ada yang sakit, jangan divaksin, dipisahkan. Karena beberapa sumber mengatakan vaksin itu agak panas. Ketika daya tahan tubuh si ayam itu melemah, bisa jadi efek dari vaksin itu bahaya ke ayam dan bisa menimbulkan ayam itu mati. Nah, jadi pilih-pilih juga gitu loh. Banyak kelebihan dan kekurangan lah. Kayaknya tadi, nah ini broiler kita nelor tuh gede banget tuh telurnya. Dere-dere yang lepas. Nah, oke. Jadi sampai situ paham rekan-rekan. Silahkan aplikasi vaksin. Saya belajar banyak juga. Banyak kok YouTube. Terus apa sih kegunaan mas kok sampai pakai temulawak, pakai Sambirato, Brotowali, kunyit, jahe, bawang putih, terus apa jenenge, buah pinang dan sebagainya. Silahkan browsing di Google. Dan rekan-rekan saya sudah buatkan playlist di YouTube saya. Tuh dibuka di playlist. Ada yang untuk cara netes kendok piye, mesin tetes gimana, terus jamu-jamuan, perawatan ayam, peluang ayam itu gimana. Sudah tak bikinkan playlist. Jadi rekan-rekan silahkan. Ya kalau yang kuotanya turah ya silahkan dilihat dulu, disimak semuanya. Dan kalau yang nggak turah kuotanya yo nebeng wifi ini sopo gitu loh. Mas rugi mas, aku nggak punya kuota. Lah kamu mikir saya ini sebenarnya nguploadin juga pakai kuota. Cuma kadang ya saya mohon maaf ya kalau lagi asik nonton video terus ono iklan. Sebenarnya saya kan berangkatnya dari nol sih rekan-rekan. Jadi ya pendapatan dari YouTube, jujur saya katakan itu untuk modal saya untuk membesarkan peternakan saya nanti, masih saya tabung. Dan itu juga modal saya untuk saya bikin indukan. Nanti rekan-rekan juga yang seneng kok kalau saya udah banyak, indukannya banyak, entah DOC-nya, entah telurnya kan bisa kirim ke luar Indonesia. Pokoknya kita simbiosis mutualisme wae ya wong ya. Oke, jadi itu rekan-rekan hal penting tentang pakai vaksin atau tidak mas. Nah jawabannya di video ini. Semoga ini selalu bermanfaat. Jadi mohon maaf ketika kata-kata saya kurang pas atau kurang berkenan. Silahkan tinggalkan komentarnya di kolom komentar. Dan share, dan ke YouTuber tenan nih. Oke, saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.